Baik, kita lanjutkan untuk seri yang ketiga atau sesi yang ketiga untuk analisa kualitatif. Tadi terakhir kita sudah bisa melakukan pencarian meaning unit dari kode-kode. Selanjutnya kita akan melakukan analisa untuk membentuk kategori, untuk mencari kategori. Jadi prinsipnya kita mengelompokkan kode-kode itu dalam dua tahap. Tahap pertama, kode-kode kita kelompokkan menurut kedekatannya untuk menjawab pertanyaan penelitian menjadi subkategori. Ya, menjadi subkategori ya. Nanti pada waktu kita melakukan analisa lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa antar subkategori ini nanti terkait satu sama lain. Ya, kemudian kita bisa melakukan pengelompokan subkategori menjadi kategori, yaitu kurang lebih ada dua level gitu ya caranya. Bisa menjadi dua level tergantung jumlah kode-kodenya. Bisa juga hanya satu level tergantung. Ini bukan sesuatu yang standar harus dua level kategori, tidak. Tetapi di sini ada fasilitas di Open Code itu sampai pada dua level pengelompokan. Oke, kita lanjutkan di sini. Misalnya saya buka untuk proyek yang sudah saya analisa, yang sudah dianalisa oleh mahasiswa, namanya ini Mas Rama ini ya. Proyeknya namanya adalah Rama Urban Pictorial Head Warning. Ya, di sini Mas Rama sudah melakukan importing banyak dokumen transkrip di sini. Ya, ada yang non prokok, ada yang prokok begitu ya, ini transkripnya. Kemudian kita mencoba melakukan pengelompokan kode-kode ya. Caranya gimana? Cara yang pertama itu saya sarankan supaya kita mengingat kembali kode-kode apa saja yang sudah pernah kita tuliskan, kita labelkan pada meaning unit semuanya atau pada kelompok tertentu. Ini karena saya menganalisa data yang dikumpulkan Mas Rama ini berdasarkan kelompok perokok dan non perokok, maka kemudian saya pilih. Saya mau melihat bagaimana pola kode-kode di antara perokok dibandingkan dengan yang non perokok. Yang pertama saya mau melihat, memahami yang perokok dulu. Di sini kemudian saya pilih selected dokumen ya tadi ya dari menu kode, kemudian drop down kode list, kemudian saya pilih ada di kotak dialog ini saya selected dokumen, saya pilih yang perokok saja di sini. Semua yang perokok baik wawancara mendalam maupun FGD saya pilih. Kemudian saya klik yang ini tanda Anda mengamati gitu ya. Kita lihat di sini nanti akan muncul di sebelah kanan muncul kode-kode apa saja yang kemudian sudah dilabelkan pada transkrip rokok ini semua muncul di sini. Ya, kemudian kita klik nanti akan seperti itu dan ada jumlahnya juga ya. Ada berapa kali kode-kode tersebut dipakai. Kemudian kalau saya lebih suka saya amati langsung, jadi saya print out di sini ya. Saya pilih yang print ya. Kita klik nanti akan muncul window seperti ini. Ya, muncul window seperti ini. Ya, di sini ini adalah daftar kode-kodenya sama seperti tadi ya di kotak dialog tapi dalam bentuk yang lebih besar dan bisa kita scroll down sampai ke bawah begitu ya. Dan ini ada jumlah misalnya awal mula ada gambar tidak dihiraukan ini sudah 2 kali dipakai begitu ya. Untuk yang sintesis ini untuk tahap yang berikutnya nanti akan saya jelaskan. Jadi dianggap ini masih kosong dulu ya. Kemudian nanti di print ya, kalau mau di print saya biasanya suka di print, jadi ini tinggal diklik aja nanti kemudian akan tersambung ke print yang kita tetapkan. Oke, berikutnya kemudian kita melakukan pengelompokan ya. Setelah kita baca tadi dari print out, kita baca kode-kode apa saja yang ada di antara perokok, yaitu kemudian sudah saya tandai gitu. Yang kode-kode ini kelompoknya pada apa, kode ini kelompoknya dekatnya dengan kode yang mana itu sudah saya tandai. Kemudian caranya membuat di sini adalah kita pakai yang sintesis ini. Di menu ini ada sintesis 1 dan sintesis 2. Yang sintesis 1 ini adalah membuat subkategori, sedangkan yang sintesis 2 ini adalah yang kemudian membuat kategori. Ya, kita coba yang sintesis 1 membuat subkategori dulu. Sintesis manage sintesis 1. Ya, ini kita klik. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, kotak dialog ini kemudian kita perlu membuat namanya dulu.
nama subkategori yang mau kita bikin, kita klik di sini New Synthesis 1, subkategori berarti. Kemudian kita tuliskan, misalnya di sini saya mau membuat nama labelnya adalah, label kategori, subkategorinya adalah merokok tidak sehat, diketikkan. Ya, diketikkan di sini, kemudian diklik OK. Ya, nanti akan muncul di situ, ya muncul di sini ya, sebelah kiri, nama subkategori yang sudah kita ketikkan tadi, merokok tidak sehat tadi. Kemudian kita pilih kode-kode yang akan menjadi pembentuk atau yang akan berada dalam subkategori tersebut. Ya, misalnya kita pilih ini, alasan berhenti merokok, kemudian klik Add Synthesis. Kemudian akan muncul di sini nanti. Ya, ya ini misalnya ya. Sudah ada 2 kode yang membentuk subkategori merokok tidak sehat. Nanti kemudian bisa dipilih mana-mana lagi kode-kode yang cocok masuk di dalam subkategori ini. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita kemudian mau mengubah nama subkategori. Harap diingat di sini bahwa nama kode itu juga dinamis, nama subkategori dinamis, dan nama kategori nanti juga dinamis, sehingga ada fungsi rename synthesis. Jadi ini tadi sama, jadi manage synthesis 1, kemudian kita pilih yang rename synthesis 1. Sama seperti tahap yang ini tadi ya. Ya, seperti tahap yang ini, ya. Sintesis, tapi bukan manage synthesis, yang kita pilih adalah rename synthesis 1, begitu. Ya, ini ya, kita rename synthesis 1. Kita lanjutkan, rename synthesis 1. Kita klik, nanti kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi kita mau merubah yang namanya merokok tidak sehat menjadi berhenti jika sakit. Ya, ini karena kode-kode pembentuknya mengarah ke arah perubahan. Perlu dilakukan perubahan nama subkategori. Kita ketikkan di sini, dirubah dari merokok tidak sehat menjadi berhenti jika sakit, dan kita klik OK. Ya, ini kemudian sudah berubah berhenti jika sakit. Tadi sebelumnya adalah merokok tidak sehat. Ya, merokok tidak sehat kemudian berubah menjadi berhenti jika sakit. Ya, ini kalau kita lihat di sini, nama-nama subkategori diurutkan berdasarkan abjad. Ya. Ini ada nama A, B, dan seterusnya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat pengelompokan subkategori. Oke, itu tadi. Kemudian nanti kita bisa menampilkan ya, kita bisa menampilkan nama-nama subkategori yang sudah kita lakukan beserta kode-kode pembentuknya. Ya, ini sama seperti tadi ya. Dipilih kode list, kemudian kita print begitu ya, di select apakah project ataukah ya, misalnya saya selected hanya yang smoker saja, kemudian ditampilkan ya, diklik yang ini gambar paper ada kaca pembesarnya, nanti akan muncul seperti ini. Atau di print ya, ini yang kemudian saya klik yang print, gambar printer muncul seperti ini. Ya, di sini nampak bahwa subkategori sudah muncul semua di sini. Synthesis 1, daftarnya sudah muncul di sini dan berbagai kode-kode yang termasuk di situ. Ya, misalnya di sini E3 ada di sini, tidak ada perubahan dan ada di sini. Kode pembentuknya adalah ada tidaknya gambar rokok dan yang satu lagi belum bisa berhenti merokok. Ya, seperti itu untuk subkategori. Yang berikutnya, langkah yang berikutnya setelah subkategori terbentuk semua pada semua transkrip, langkah berikutnya adalah kita berusaha memanage subkategori. Apakah subkategori itu berada pada kelompok yang dekat satu sama lain atau tidak? Ya, ini kemudian bisa kita kelompokkan subkategori itu menjadi kategori. Cara mengelompokkannya, ini mengelompokkan subkategori ya, kita klik yang menu sintesis 2, kemudian manage sintesis 1. Caranya mirip dengan cara kita melakukan pengelompokan coding menjadi subkategori. Ya, muncul dialog window seperti ini. Kita pilih sama, kita harus membuat nama dulu, nama kategorinya, kemudian kita pilih berbagai subkategori yang ada di pilihan di sini, kita add, ya, kemudian kita masukkan. Ya, misalnya ini ya, saya membuat yang G, saran, kemudian berasal dari ini. Komposisi gambar, add, konten kemasan, add, begitu ya. Dan kemudian itu nanti akan menjadi berada di bawah saran. Ya, seperti itu. Fungsi selanjutnya setelah manage synthesis 2 atau
mengelompokkan subkategori menjadi kategori sudah selesai, maka kita bisa ngecek gitu ya. Kita bisa ngecek di tengah jalan ataupun kalau sudah selesai kita bisa ngecek dengan melihat pola subkategori dan kategori. Ini kita klik sintesis dan kita pilih drop down yang kemudian sintesis to tree view. Jadi kita melihat pola diagram pohonnya dari sintesis to. Kalau kita klik maka akan muncul seperti ini. Ya, di sini Mas Rama dulu menganalisanya bentuknya ya ini ada dibuat A, B, C, D supaya polanya tadi diurutkan secara abjad lebih mudah. Di sini ada kategori perasaan, kemudian terdiri dari subkategori biasa saja, kasihan, kaget, heran, dan jijik, yang kemudian ada kode-kode pembentuknya. Jadi ini kemudian bisa kita amati lebih lanjut, kita scroll down untuk melihat apakah ada yang perlu kita koreksi atau tidak dari sini, ya begitu. Itu tadi untuk melihat polanya, pola kategori dan subkategori. Selanjutnya, kalau fungsi-fungsi itu tadi kita ada yang lupa atau ada kita yang ingin tahu lebih lanjut, ya ini ada bantuan lanjutan yang kemudian bisa kita cari di menu Help dan Konten. Ya, ini kemudian nanti akan muncul, ya kalau kita klik akan muncul seperti ini, misalnya saya mau tahu sintesis to tree view itu apa sih maksudnya, atau fungsi-fungsi yang lain. Di sini tinggal kita klik, kita pilih, nanti kemudian akan muncul bantuan yang kita harapkan, tinggal kita baca, berusaha kita pahami. Jadi relatif mudah untuk kemudian mengoperasikan, atau kalau misalnya kita mengalami kesulitan, ada help menu ya, ada menu pertolongan yang bisa kita pakai. Baik, kurang lebih itu saja cara mengoperasikan Open Code. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Ya, saya kira ini tidak ada sesuatu yang sulit kecuali membuat ini menjadi sesuatu kebiasaan ya, sesuatu kebiasaan, dan nanti insya Allah nanti akan bisa membantu proses analisa kualitatif. Tapi sekali lagi, analisa kualitatif yang paling penting adalah penelitinya. Software itu hanya membantu untuk kita mengelola transkrip yang kata-katanya sedemikian banyak, coding yang sedemikian banyak codingnya, seperti tadi bisa kita lihat, kemudian mengelompokkan menjadi subkategori dan juga mengelompokkan menjadi kategori. Oke, selamat mencoba. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.